siang. Visual ini kita ambil dalam posisi siang. Apa kabar semuanya teman viewers RSU Channel? Salam sejahtera untuk teman semuanya. Dan hari ini persis 31 Januari 2022. Bicara tentang 31 Januari, maka banyak orang mengenalnya sebagai sebuah hari atau satu tanggal yang bersejarah bagi kita masyarakat Rotendao, karena persis 17 tahun yang lalu atau tepatnya 13 Januari 2006 ada satu tragedi besar yang terjadi bagi masyarakat Rotendao. Saya yakin banyak yang masih mengenang, apalagi yang mengalaminya secara langsung. Tenggelamnya JM Ferry pada tanggal 31 Januari 2006 yang lalu. Dan persis hari ini 31 Januari 2022, 17 tahun berlalu. RSU Channel menghadirkan sebuah trilogi tragedi JM Ferry. Ada 3 konten yang akan dihadirkan untuk mengenang 17 tahun tenggelamnya JM Ferry. Trilogi tahun kedua boleh dikatakan seperti itu, karena pada tahun kemarin 2021 di kala 16 tahun tenggelam JM Ferry, RSU Channel juga menghadirkan 3 testimoni dari 3 korban selamat. Waktu itu tahun kemarin Bapak Eben Tupu, Bapak David Dolu, dan Ibu Novi Gidik. Dan untuk tahun ini trilogi tragedi JM Ferry tahun yang kedua, posisi 17 tahun, sudah berusaha juga untuk menghadirkan 3 testimoni dari 3 korban selamat. Dan untuk kali ini saya berada di kediaman dari Bapak Enos Rini. Kita akan bercerita dengan Bapak Enos. Bapak Enos akan bercerita kepada kita tentang peristiwa yang dialami pada 17 tahun yang lalu. Selamat siang Bapak Enos. Siang. Terima kasih Bapak sudah bersedia untuk berbagi cerita dengan kita semua tentang satu peristiwa yang saya yakin dalam hidup Bapak Enos akan Bapak Enos kenang terus walaupun waktu sudah berlalu 17 tahun. Karena ini peristiwa yang luar biasa sekali, di mana pada saat itu Bapak Enos menghadapi satu tragedi, bergelut di laut, berjuang untuk menyelamatkan diri, dan puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan Bapak Enos, dan Bapak Enos masih ada sampai saat sekarang. Saya akan bercerita dengan Bapak Enos, teman semua. Saya hanya mengantar saja, kemudian biarlah Bapak Enos bercerita atas apa yang saya tanyakan kepada Bapak Enos. Oke, ikuti terus RSU Channel. Bapak Enos, 17 tahun yang lalu, 31 Januari 2006, Bapak boleh bercerita. Tetapi pertama sekali Bapak Enos, ketika setiap tahun persis di tanggal ini, tanggal 31 Januari setiap tahunnya, apa yang Bapak Enos ingat? Ingatan kejadian waktu itu hanya tanggal 1 Januari. Itu hal yang peristiwa yang mungkin saya tidak pernah lupakan, karena kejadian itu memang sangat yang kita sangat bayangkan kalau memang ketemu di dalam laut itu. Jadi setiap tanggal 31 Januari tiap tahun itu Bapak ingat peristiwa, membayangkan kembali ya. Apalagi ketemu beta nih kayak sonai tawaran. Betul sekali, kalau orang timur minta maaf kan. Waktu itu beranggap bahwa memang hidup ini bukan sembarang. Kalau hidup mati sembarang berarti ketemu mati Selewat. Itu karena memang kemurahan Tuhan. Tuhan itu pasti ada. Bapak Enos boleh bercerita cerita hari itu Bapak Enos mengikuti pelayaran JM Ferry ke Roten. Waktu itu Bapak Enos bawa trek kah? Bawa fuso? Fuso ya, trek fuso. Fuso Fitria. Samen ya, samen 500 sak. 500 sak. Ya. Jadi waktu itu kita 2 trek dari Rote, yang trek fuso mua semen, 2 trek Tujuh Jaya dengan Fitria. Lalu yang di samping kanan fuso 2, tetapi dong buat bibit padi. Iya. Jadi kemungkinan itu yang seimbang. Seimbang. Iya, Jadi Bapak karena yang di luar kiri mua semen. Bapak dong di sisi kiri itu bajejar muat semen. Tetapi sisi kanan muat padi. Ringan. Bibit padi. Jadi ketika gelombang masuk di lolok sudah selesai, karena yang muat bibit tak geser datang di kiri. Iya. Itu sudah dia.
miring kiri. Bapak Enos bisa cerita dari awal ketika persiapan untuk JM Ferry berangkat ke Rote jam berapa persisnya waktu itu dan kondisinya seperti apa? Itu hampir jam 5 kita keluar. Penuhkah penumpang dengan kendaraan? Penumpang seluruh kendaraan yang beta tahu 13 ya. Lalu motor saya tidak tahu berapa, tetapi penumpang juga lumayan banyak. 13 di antaranya 2 fuso besar atau 4 fuso? 4 fuso, Iya. 2-nya semen, 2-nya bibit padi. Iya. Lalu yang 6 roda kecil itu dia 6. Iya. 4 kok sama sama. Tambah puluhan. Tambah yang oto kecil yang 4 roda lah. Jadi waktu kita keluar itu ya aman-aman. Tetapi masih terang Bapak Enos jam 5. Iya, masih terang. Cuaca waktu itu kan mana? Waktu itu juga hujan gelap atau? Tidak ada hujan, tetapi memang gelombang. Gelombang waktu itu. Jadi waktu itu hampir di Lolok. Keluar sampai mau masuk Lolok masih aman kan? Semakin maju karena ketemu nonton film, asik film. Setelah itu saya napi di atas, saya napi di dek atas Anjungan. Saya turun kembali, kok ini air di kiri terus. Bisa mau ke kanan. Jadi saya bilang ini, termasuk bilang orang ABK. Kita lewat, kita putar pulang. Sempat bilang di ABK? Saya sempat bilang, hanya waktu itu besok sempat kekep lagi. Karena memang air orang Sutimba, di sebelah kanan. Sebelah kiri Sutimba. Sebelah kiri. Iya. Sebelah kiri yang dimana ada 2 fuso besar muat semen ini loh. Sutimba di paling pokoknya di paling itu Sutimba. Dan setelah itu air semakin naik, sudah masuk di ruang mesin. Sementara itu sudah mau agak gelap kan? Sementara sudah gelap. Sudah gelap. Setengah 8. Oh iya. Sekitar itu. Sudah. Mesin mati. Mungkin sekitar 3 menit dia hidup kembali. Habis 1 menit mangkali dia mati dia hilang. Hilang terus. Ada artinya hidup. Ya. Setelah itu juga kita berpisah, kita bermencari supaya kita pun. Jadi setelah mesin mati dan tidak hidup lagi, itu kapal sudah mulai tenggelam kan? Miring. Miring kiri ya. Setelah miring kiri, mulai orang bataria sudah. Lampu-lampu dong masih hidup atau semua mati semua ya. Berarti gelap ya Bapak. Yang hidup pertama lampunya lah habis. Nah waktu yang pertama tuh berpikir saya mungkin kasih turun gas supaya dia anyos kata tahu tuh. Setelah itu baru dia mati kedua mati total. Iya. Semua mulai kalang kabut. Semua kalang kabut bataria. Penumpang sudah mulai bataria. Iya. Lalu waktu itu beta mulai berpikir sudah karena sebelum mungkin 4 tahun kok 5 tahun Rit Mojong ini kasih tahu masalah tenggelam. Tenggelam bilang kalau tenggelam lu lari begini, lu ame alat, lu diam-diam sudah. Siapa yang kasih tahu Bapak? Rit Mojong. Rit PP Mojo, iya. Jadi saya ikut waktu pun bahasa. Ingat kembali baik punya ya. Ingat sudah. Jadi angka alat dan lari paling-paling. Bapak gelap tapi Bapak Enos dapat itu karena orang belum ini beta siap sebelum tenggelam. Oh iya, jadi Bapak Enos sudah langsung persiapan diri. Siap diri karena memang belia tanda-tanda miring. Di tanda kiri ini dia bilang kalau miring di darat dia pasti tenggelam. Ini miring di laut pasti sesat. Iya. Dia beta anggap alat kau bersembunyi di belakang. Banyak orang bertabrak mabet sudah alat sudah di belakang. Iya. Setelah itu kejadian. Dia mulai tenggelam beta dahulu. Lompat atau beta sonai lompat karena berpikir lompat juga pasti hilang di laut. Tapi sudah ikat ini pelampung. Sudah ikat pegang pelampung begini deh air baling-baling, bahkan di baling-baling. Oh begitu Bapak. Beta turun dari tangga kapal. Ada di plat sekitar 1 meter di baling-baling, berdiri situ. Berdiri. Baling-baling motor kan jadi di dasar kok Bapak. Baling-baling pantai kapal. Oh, iya. Jadi berdiri itu plat 1 meter itu masih setelah air di sini. Sudah beta hanya Bapak. Oh iya kan mesin tidak hidup. Semakin turun toh. Sampai putar ame Bapak Enos toh mesin mati. Mesin mati. Jadi semakin turun juga semakin susah sampai sini. Beta duduk sesudah tidur di atas pelampung. Iya. Posisi itu orang mulai berteriak sana sini, tolong sini, tolong sana.
Jadi setelah itu beta hanya su be hilang. Karena Amrit bilang kalau ikut pantai kapal, kalau mempuku nih sonde deka kapal. Iya betul. Iya, karena kalau di as kapal berarti kena sedot. Iya begitu kapal turun ya sedot. Kapal turun. Jadi beta hilang su. Jadi sekitar sendiri waktu itu be sendiri pelampung be belum ini kuasai. Jadi angka be kiri beta bantingkan. Pokok beta setengah mati. Tapi su terikat erat. Terikat artinya zona aman. Su pegang tapi zona aman. Setelah itu mungkin 2 jam di laut su beta su rasa besu menyatu di imbar. Doa. Sudah dipukul sampai beta insofa su, diam su. Besu aman. Iya. Sudah bilang Sepertinya bapak Enos sonde takut. Karena su ada persiapan. Itu memang su harus. Ini memang kayaknya takut berarti kotong takut sendiri berusaha. Iya. Lemah berarti setan kota. Beta anggap kotong su mau deh kotong mesti berusaha keluar. Karena waktu itu kalau kotong su usaha bapak habis. Artinya beta bilang sonde takut karena bapak Enos persiapan lebih awal. Persiapan memang kali 1 jam lebih. Iya, sudah ikat, iya, sudah lihat gejala, sudah cari pelampung. Iya. Jadi kemudian Bapak Enos lepas saja, pasrah saja ikut. Pasrah sudah, iya. Pasrah sudah. Itu sudah pisah jauh dengan kapal itu. Pisah. Artinya besu lepas, sendeka-deka lah. Masih dengar orang batariak minta tolong dan lainnya atau sonde lah Bapak? Pusing Bapak batariak telah. Iya, masih mau terdengar. tolong siapa di darat nih tempat. Soalnya ada deka-deka nih Bapak Enos? Tidak ada yang dekat. Bapak Jadi sendiri? ya sendiri sekitar jam 12 bertemu 1 orang kapal. Dia datang dengan jargon. Anak buah kapal? Orang kapal ini. Iya. Dia bilang kalau lu Om Rik bilang barang yang sudah dikotong kita perjuangkan. Iya. Soalnya ada orang rampas. Karena di dalam laut orang rampas. Iya, Tapi saya sudah berdoa, saya berdoa habis besok akan pemikiran bahwa nanti orang, tapi sudah berdoa besok punya. Ketemu ini anak kapal? Ketemu juga ketemu 2 sebagandeng. Dia ada pakai jargon. Pakai jargon. Setelah itu 1 jam kemudian baru kita ketemu rakit yang besar. Dari di kapal bawah 10. Rakit dari kapal ini. Iya, termasuk anak kecil. 10 orang, jadi termasuk anak kecil yang 3 tahun. Wah, Iya. Itu ketemu rakit. Setelah itu kotong bilang ini Mas, bilang Mas Tri itu kapal sudah. Oh, anak buah kapal ini nama Mas Tri. Iya, Mas Tri kok ini siapa? Betul disuruh. Iya. Risiko itu anak. Jadi dia bilang bukan gelombang. Selama don datang kotong pegang sudah. Pegang ini rakit sudah. Nah, bahitung pidong ada 10 orang, jadi kan 12 orang. Iya. Pegang di pinggir saja. Pegang di pinggir, don naik Bapak di atas. Iya, yang lain. Iya, lalu berdoa sudah. Berdoa untuk rakit pagi baru dia putus. Jadi berdoa pagi ini putus Bapak. Rakitnya putus ke mana Bapak? Terbelah kah? Putus, sepon-sepotan begini Bapak. Terbelah. Iya. Rakit yang dari gabus kok atau gabus? Iya. Nah, masalah dompi malam itu duduk di atas Iya. Pak. Tapi kalau saya punya kuat pelampung ban yang fiber itu. Jadi saya punya tali, saya sambung pi ikat itu rakit. Jadi kalau saya sepi berbeda pi itu rakit. Tapu sesili kalau rampas. Oh, talinya ikat di rakit, Bapak bisa. Malam aku beta su dingin, beta pi di dong. Pi habis berasa ke sana aman, bekam bal lepas tali. Beta jajau sa. Artinya dong di mana beta di situ, tapi beta pun pelampung dia berhubungan itu rakit deh beta takut sa kalau beta sendiri ringan toh Bapak. Iya. Takut dia bawa lari beta harus jauh dari. Jadi saya pagi putus. Tabalah ini rakit. Tabalah Bapak. Nah, berarti yang di atas dong. Sepakat Bapak, koton 12 orang, 11 orang sepakat. Yang Sulema tetap ikut rakit dan tali loh. Tapi yang kuat-kuat Bapak pisah. Iya, supaya mengurangi beban. Supaya mengurangi beban. Nah itu sekitar jam
jam 10 Nah siang ini pagi. Sonde dapat ada kapal atau pertolongan Kapal dari mana? ini belum, nanti sekitar jam 12 baru kapal pesawat datang. Iya udah mulai ini. Pesawat baru mulai ini. Sedangkan ketan di laut itu sebab pisah. Termasuk kota 6 orang pisah dari rakit. Dari 12 orang. 12 orang ya. Termasuk beta juga kuat dapat pisah. Iya karena bapak ada Iya. pelampau yang ini ya, pelampau. Beta pelampung, jadi beta termasuk beta pisah. Setelah itu kotong apung subapa. Apung nanti 1-2 jam kotong ketemu. Tapi seperti kotong motor kotong hilang lari. Iya gelombang Gelombang dia arus kok. Dia bataria pegang kuat. Saling menguatkan juga pesan ya bapak. Pokoknya saling bataria. Iya. Juga kayak besan bataria bapak bilang soalnya pegang lebih urus sendiri, lebih urus orang lain. Sudah di laut sama-sama. Iya. Selama itu helikopter datang ini di pendek-pendek. Iya itu. Berpikir kalau buang tali sudah lewat sama bapak. Padahal dia pantau korban baru arahkan angkatan laut. Nah angkatan laut dong memang cepat bapak. Iya. Ini hari dia pun cepat. Kapal Kali dia 1 menit sedih sampai mana. Selama juga itu kapal datang sebab datang ini kapal kalau kotong gape-gape bapak desan pusing kotong bapak. Dia cari orang yang Sulaiman. Oh begitu. Ada babilin orang ini, ada itu kotong marah, semua lucu kotong bawa bapak. Sekarang kan kotong sama-sama di laut ini. Tapi doa dahulu yang korban, yang anak-anak kecilin bapak. Karena kotong senjau dan do. Dia habis semua. Waktu itu bapak kalau beta sana di kapal bangkali entabe naik kosan naik susore ini. Iya. Jadi beta paksa berenang pi. Artinya su agak lincah, su ada tahu dong. Fisik masih kuat bapak. Karena sonde forsir toh. Iya, fisik masih kuat. Lalu saya awalnya saya pi kapal model begini ke tembok. Ini beta lurus ya bapak. Dari saya pi jauh sekitar 20 meter. 20 meter baru beta salah. Jadi balik kena salah ini baru hilang kapal bapak. Sana deka-deka kapal. Artinya hilang, sana lihat kapal. Kawan yang lain dong yang kawan yang lain sama juga. Dan nanti baru lihat di puntiang atas baru benang pilih. Dan terakhir beta berenang turun di ikut arus bapak. Nah arus ini lebih cepat daripada gelombang bapak. Iya. Kotong terkancing diam-diam sebab dia bawa kotong menit ini hilang. Jauh ya. Setelah beta dengan arus baru beta naik dengan gelombang, naik di pas tengah kapal. Tidak pernah di kapal. Tengah naik di kapal juga pas tengah kapal juga buang pelang. Oh di bagian tengah kapal yang buang pelampung. Bukan kedua itu salah bapak sondeka setiap 20 meter. Nah yang ketiga juga pas beta di tengah. Di samping kapal. Iya. Dan buang juga bilang sudah bersih selam. Bapak, besok pegang bapak. Iya. Besok pegang juga berbilang Tuhan besok selam. Dong tarik naik. Dong belum tarik bapak. Oh yang tinggi pegang tali dari kapal. Tarik. Beta lihat ini kapal tiram ini bapak di kapal. Iya di samping. Yang tiram kapal. Tajam. Beta lihat berbilang pipe mati mah. Karena ini beta perhatikan gelombang datang dia tutup itu kapal bapak. Iya. Kalau kembali gelombang dia variasi sekitar 2-3 meter Pak. Jadi beta hitung gelombang datang baru beta mulai bergerak. Sudah beta langsung pegang di atas Pak. Beta pegang tali beta langsung tergantung di atas. Ada pegang pinggir kapal. Iya, pipa kapal. Pipa. Salah pintu begini Pak. Dia dong angkatan laut dong tarik sampai naik bapak enak. Pegang waktu itu beta permis beta pakai CD bapak ma bebilo ini don tarik di CD sama bebilo yang kita rusak. Yang penting sampai di atas. Yang penting beta salam. Mawe memang kuat bapak sana ada kan. Artinya lumayan beta sampai. Don banting lebe taruh teh bapak, sone panas, sone dingin pas-pas.
habis biskuit kasih beta satu Kasih tidur Bapak Enos di beta tidur kapal? Bapak. Dong banting sampai di situ. Dia dong kasih ini biskuit teh 2 gelas. Dia bilang mau tambah, saya bilang tambah Pak. Sudah, saya minta tambah semangat kembali Pak, minum ame teh 2 gelas. Iya. Berarti fisik Bapak Enos Fisik cukup. kembali Bapak. Kemudian kan di laut Bapak jaga ya, soalnya terlalu paksa berenang. Setelah fisik su normal, di angkatan laut dan bilang coba cari keluarga. Saya cari, saya pun kontak dong sama ada satu orang. Di atas kapal itu sudah banyak orang yang diselamatkan. Beta orang ke ada 2 kapal, ada 28, ada 30 lebih waktu. Dia beta orang yang ke 30 lebih. Di atas kapal Bapak Enos sudah kenal satu ya? Beta kenal ke tempung langgan nasi sama sopir, termasuk Om Tias almarhum. Iya. Om Tias ini tidur tutup dengan kain rumah sakit itu tutup. Oh, dapat sudah pikir meninggal. suin, belum, belum. mati Pak. Saya bilang kok tutup begitu, tutup ke keluar. Dia beta buka, masalah ada bakar di infus. Iya. Habis beta masuk lihat, kawan dong supi su di atas Pak. Banyak-banyak. Hanya beta anak buah dong. Ini son ada jadi beta menangis tuh tentara angkatan laut bilang jangan itu. Tak usah sedih karena ada kapal satu ini ada bawa 30 lebih. Siapa tahu ada di atas. Tahu di atas. Ternyata beta jadi sudah agak malam jam 3. Itu sudah sampai malam lagi. Jam Kapal 3, langsung bawa 3 sore Pak. 3 sore. Kapal langsung bawa ke Tono atau masih Langsung putar-putar? Tano Bapak, karena sore Bapak, laut su gelap Pak. Iya. Di laut son kelihatannya kita pulang su. Sampai di Tano, nah ini kapal dia di belakang Tabui Bapak, dia bergerak itu dia sekitar 1 menit kok sampai di pelabuhan. Wih, cepat ya. Kapal ini nyeri kapal Panrong dia pernah. Berarti dapat Bapak dong itu di sekitar belakang Tabui. Tabui. Iya. Wih, sih di belakang. Jadi kita naik baru lihat Tabui. Nah kita naik baru di Tabui itu kapal yang Satu. Panrong itu tongkol itu dia sudah bok ini masuk. Di ujung buku apa sudah tablolon sudah. Dia subok masuk, ma dia pun asap nyeri. Pertama kapal satu lewat sampai yang ini ma besok mau naik. Iya. Karena dia terlalu asap Bang. Dia tolak yang itu. Oh iya. Dia bilang besok mau naik leh, besok mau tenggelam leh. Dia beta liang ini juga beta pisut. Dia katang buang itu kapal. Itu tongkol itu. Ya, bawa Bapak dong kita no. Iya. Kotong naik di pantai. Kapal angkatan laut. Jadi kotong piturun dahulu Bang. Di Tano. Turun jo bawa kotong pi di Rumah sakit kok di mana? rumah sakit umum Kupang Yohanes. Pergi besoknya dia ini keluar anak-anak dong kontak dua soalnya dia paldon dibayang kara satu dibayang yang hidup ini. Iya. Dia suruh makan habis ini bos ponakan satu di kerja di klinik punya klinik di ini Bonpoi. Dan sudah dia bilang pasien beta rawat di rumah. Jadi bapak beta di Bonpoi bapak. Oh, Bapak Enos di bos punya ini. Di bos ponakan ini dia ada klinik dia rawat di situ. Dia bilang Enos saya boleh ketemu keluarga jam 8 nah kita turun jam 3 Pak. Iya. Tapi ini ibu bilang saya boleh ketemu jam 8 baru bisa ketemu. Sudah ini keluarga dan subak lai di rumah sakit padahal orang sulia beta di absti. Iya dong pikir Bapak Enos sudah selamat. Bosan sembunyiin satu di mana don subak lai ram pokoknya su rame de imam tua dong mungkin batelpon bapak kau keluarga subak lai karena awalnya sulia kotong Tiba-tiba sana ada. tiba-tiba ada pasien di mana dong hanya bilang sudah dong bilang kalau begitu nah datang sudah de keluarga itu waktu tuh ampo oto bapak dong datang di wali ini Bonpoi. Waktu itu Bapak Enos sudah Belum, Pak. masih Belum. masih bujang ya. Iya. Jadi
Pergi jo ini ibu markas di itu dengan keluarga ini mah dan suruh ketemu berdoa habis jo sudah itu ibu bilang boleh mau pulang. Iya. Bapak Enok fisik kuat toh? Fisik kuat kembali. Berarti masih dalam hari itu tapi sudah malam. Malam sekitar jam 2 malam malam itu kan keluarga banyak yang datang. Iya. Sekitar 2 malam jam 2 malam. Jadi kita pulang di rumah tidur jo pagi hampir siang jo beta mimpi yang ini anak yang meninggal ini. Konjak ini kan satu belum suka ketemu. Dua konjak ini bersaudara dari kampung juga atau dari Rote ada? Dari kampung. Dari kampung ya. Jadi mimpi anak ini tutup, ini sukain tutup kain tapi ini belum. Saya terpikir mungkin dia menghidup tinggal bagian atas. Lalu ketemu kasma bangun orang tua dan berdoa, tuntut Tuhan waktu itu kita tuntut Tuhan lebih dari kita tuntut manusia. Betul. Harus bawa dia datang di darat. Iya, hidup atau selamat. Hidup atau karena harus bawa. Mati. Iya. Setelah itu jam 3 sore ada kabar datang bilang pilihin anak jangan sampai dia. Di rumah sakit atau di sana? Iya. Dia di rumah sakit tuh pergi dia. Ini korban salah satu konjak Dik. Sementara yang selamat masih rawat di Bayangkara. Dia paling korban yang paling aman itu sudah Pak. Oh begitu. Soalnya Parsan tahu barana dia paling awet sudah. Paling awet sudah Pak. Palkora yang sampai barana. Iya. Sebelum yang tenggelam dong, mungkin kapal mau tenggelam dan zombie anak-anak mangkila di sini bilang kapal tenggelam lu so habis ini. Padahal dia yang paling enak. Dia sudah dia hidup, jadi yang satu kita bawa pulang. Pilih aja sudah. Kita ketemuin anak bawa dia. Oh ya tadi sebelum kita rekam video ini Bapak Enus kan cerita juga bahwa memang sudah seperti biasa itu malam Bapak Bapak dengan anak buah dan konjak dua duduk makan bersama. Makan bersama. Padahal sudah seperti itu. Saya pernah alami begitu. Selama pulang pergi ke Barote. Ya. Jadi mungkin ketemu perpisahan lah itu sudah terakhir. Siapa tahu. Makan bersama ya Bapak. Iya. Jadi bebilang sendong kita usaha masing-masing ketemu di darat. Bebilang sendong. Ini bukan pibak lain kau tembakau. Oh jadi sempat artinya begitu suasana ini Bapak sempat kasih tahu di dua konjak ini juga. Iya. Bapak kasih tahu apa dan dong bilang usaha masing-masing. Sendong kita usaha masing-masing ketemu di darat. Tapi dong sudah tahu dong dapat pelampu atau sonde waktu itu Bapak. Saya waktu itu kalau saya tahu bawain pelampung yang beta punya dia bisa tampung empat orang mangkali paling baik sudah Pak. Iya artinya Bapak. Beta bawa sendong. Iya. Beta sana tahu in pelampung padahal setengah mati Bapak. Nah pelampung yang panen saya bilang ke tahu empat orang juga bawa. Iya. Asal jangan di atas. Iya yang dari fiber itu. Iya dia fiber Bapak. Hanya beta bilang memang mungkin. Jalan aja. Iya. Karena waktu itu beta pegang bilang ritme bilang jangan boleh amen jangan boleh rampas. Dia memang bahaya pesan berdoa kita selamat ketemu di darat. Iya usaha sendiri. Masing-masing. Berarti Bapak Enok dari cerita Bapak tadi bahwa memang Bapak Rit cukup memberikan itu pembekalan atau ya rahasia untuk kalau terjadi. Kejadian langsung beta ingat kejadian waktu Om Rit. Karena waktu itu ketemu Om Rit sekitar berapa jam 4 sampai jam 3 sore baru sampai Kupang. Dia cerita semua waktu itu. Pernah koton di kapal. Oh di lain waktu, ya. Tapi baik cerita. Itu sekitar 4 tahun kok baru kejadian koton. Bila cerita kalau tenggelam berarti harus begini-begini. Jadi ketika waktu JM itu sudah beta ingat kembali. Jadi sampai di sini 8 bulan Om Rit dengar bilang di sini langsung hari itu dia datang. Setelah dipastikan Bapak Enok Sulfiat, kembali Rote atau tetap di Kupang? 8 bulan baru kembali Rote. Jadi, trauma mungkin takut ya Bapak. Takut sama lilau. Betul. Jadi sampai sini Om Rit dengar hari itu dia sampai di sini. Jadi saya bilang, woi guru barat, guru besar buat saya. Iya kalau soalnya mungkin ada kayaknya besoknya tahu lah. Mungkin pelampung sudah paham juga. Iya.
Tapi karena Om Rid punya saran atau mungkin ini baru waktu itu langsung berampas itu barang. Dia sampai sini sudah selesai. Tapi 8 bulan sampai Rote juga masih trauma, masih iya, takut trauma juga. Jadi belum oto. Iya. Belum bayar oto naik Kupang. Belum oto Kupang Rote. Jadi 1 tahun, dia masih 1 tahun 2 bulan baru kita bawa kembali. Baju kebetulan kawan sopir sesama sopir justru beli oto bab. Iya. Paksa kau bawa oto. Tapi ame di Kupang. De beta musipi. Akhirnya beta bawain oto sudah. Tapi soalnya Kupang Rote Bapak, di Rote sudah. Di Rote sah. Sampai sekarang. Oh iya, masih tetap trauma juga ya Bapak. Sampai sekarang Bapak kalau gelom meson piju Bapak. Tapi karena kapal sekarang besar-besar. Iya Bapak, betul. Soalnya perlu takut. Tapi Sudah dulu mulai... Bapak oto 6, oto 10 saya susah Bapak. Iya, JM waktu itu kecil toh. Jadi sekarang ini kan dia muat sampai 30 apa nah kalau dia muat 10 saya beranggap di sana apa. Baru kan kapal sekarang, iya. pelayar sekarang kan cepat, cukup disiplin soalnya kalau cuaca soalnya ini saya soalnya jalan dan soalnya akan jalan malam ya Bapak. Dan sana kan artinya kapal yang bagus Bapak sekarang. Sekarang ini kalau gelombang 5 dia bisa kapal bisa tutup 2 Bapak, 2 3 nah. Kalau dulu dong itu kapal ombak 10 kena semua. Kapal tua lai baru. Iya. Artinya semua tua habis dia lipat berapa di tok-tak sampai lewat. Pada akhirnya Bapak Enos selamat ya. Setelah selamat itu apa yang Bapak Enos rasakan atau Bapak Enos renungkan ini kita selamatin karena apa Bapak Enos? Saya renungkan ini bahwa kita hidup ini bukan sembarang hidup kalau bukan Tuhan. Betul. Jadi kalau memang kita menganggap bahwa ada Tuhan berarti ketemu mati seperti cacing cuma kali lebih baik. Iya. Tuhan itu penting. Tuhan itu memang luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Bagaimana seorang anak timur yang tahu berenang bisa selamat dan bukan hanya Bapak Enos sendiri saja ya. Jadi kami mengandalkan kita punya kepintaran atau ini beranggap lebih baik usah. Betul. Tuhan itu beranggap lebih bagus. Jadi mulai dari peristiwa itu Bapak Enos semakin yakin akan kekuasaan Tuhan dalam hidup ya Bapak Enos ya. Itu sebab. Jadi pikirin dia kau bilang ini lumayan. Iya, kalau bukan Tuhan ketong mati ini mati sembarang Bapak. Sembarang dan kapan saja. Tapi kalau Tuhan belum berkehendak sekalipun dia semua mati. Dia di dalam lautan juga tetap hidup. Betul, itu kesaksiannya Bapak Enos ya. Jadi anggap barat 17 tahun. 17 tahun Bapak ya. Persis hari ini Bapak Enos tetap mengingat peristiwa itu dan di balik semua peristiwa itu Bapak Enos tetap meyakini bahwa Bapak Enos selamat karena kebesaran Tuhan. Kebesaran Tuhan. Ya, luar biasa sekali Bapak Enos. Tentu pengalaman yang luar biasa karena bagaimana Bapak mengalami sesuatu peristiwa yang mau dibilang itu sudah harus mati tetapi Bapak Enos selamat dan masih sampai sehat sampai dengan saat sekarang ini ya Bapak. Setiap tahun ketika tanggal 31 Bapak Enos itu selalu mengenang itu dan mengucap syukur kepada Tuhan secara pribadi dalam hati Bapak Enos ya. Ya baik, terima kasih Bapak Enos untuk ceritanya. Mudah-mudahan pengalaman hidup Bapak Enos ini bisa membawa inspirasi bagi orang. Pesan Bapak Enos kepada kita semua dalam menjalani hidup ini termasuk ya ketika mengikuti penyeberangan atau pelayaran itu Bapak bercermin dari pengalaman yang Bapak Enos alami. Kalau untuk pesan saya mau dimanapun juga, mau di darat atau di laut, tetap mengandalkan Tuhan. Serahkan hidup kepada Tuhan yang berkuasa. Penting itu karena memang Tuhan itu luar biasa. Itu sudah Bapak Enos alami sendiri dalam kehidupan. Sekali lagi teman-teman, kita mengenali bahwa saudara dari timur itu tidak bisa berenang, tetapi dalam peristiwa ini juga banyak yang selamat juga ya. Banyak yang selamat juga. Ya. Terima kasih Bapak Enos untuk ceritanya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita mengenang 17 tahun tenggelam JM Ferry dengan mendengarkan cerita-cerita pengalaman hidup yang luar biasa seperti ini bisa membuat kita lebih bijak untuk menjalani kehidupan ini dan kembali ke Bapak Enos. Kita ada sampai saat ini kita bisa hidup karena kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkenan, kita bisa mati kapan saja dengan cara yang kita tidak tahu. Ada harga. Tetapi bagi Bapak Enos yang sudah ada harapan sama sekali karena memang tidak tahu renang, tetapi Tuhan belum berkenan, selamat sampai saat sekarang. Terima kasih Bapak Enos. Teman,
inilah cerita pertama dari trilogi tragedi JM Ferry 17 tahun yang lalu bersama Bapak Enos Rini, korban selamat JM Ferry. Kiranya berkenan menjadi inspirasi bagi kita semua. Dukung terus Ersu Channel melalui konten-kontennya, dan kiranya konten Ersu Channel bisa membawa sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi kita semua. Baik teman, itulah bincang-bincang kita dengan Bapak Enos Rini, korban selamat dari JM Ferry 17 tahun yang lalu. Kiranya perbincangan kita bisa bermanfaat, menginspirasi, dan dari situ kita tahu bahwa hidup dan mati kita sesungguhnya ada di tangan Tuhan. Sekalipun mungkin suatu ketika kita dalam suasana yang bahaya, tetapi jika Tuhan menolong kita, menyelamatkan kita, maka kita akan selamat. Terima kasih Bapak Enos untuk kesaksiannya. Mudah-mudahan sehat Bapak Enos, dan perbincangan kita bisa menjadi pengalaman berharga bagi kita semua. Dukung terus Ersu Channel, like, comment, subscribe, dan share, sehingga Ersu Channel bisa menghadirkan konten-konten yang bermanfaat. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Ersu Channel, cover deep inside.